Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, hari ini kita kembali belajar dari seri konseling sesi yang ke-7. Kita akan membahas satu topik tentang problematika hidup manusia, sehingga kita akan mencoba melihat dalam konteks konseling. Jawaban Tuhan atas kekecewaan. Adapun teks yang mendasari bagian firman Tuhan ini, silakan saudara buka Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita tahu kisah bagaimana seorang Elia memiliki seorang hamba yang bernama Gehasi, yang kemudian dengan keserakahan dan inisiatifnya dia berbohong kepada Naaman yang telah disembuhkan oleh mujizat Tuhan melalui Nabi Elia. Hari ini kita akan mencoba melihat bagian firman Tuhan ini dalam konteks jawaban Tuhan atas kekecewaan. Mungkin kita bertanya atau kita mendapat pertanyaan dari banyak orang. Apakah kita pernah kecewa? Dan apa yang membuat kita kecewa? Pada satu atau dua pertanyaan ini, pastilah kita akan menjawab ya dan pasti. Karena setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Ada banyak alasan mengapa kita kecewa. Mungkin sesuatu yang kita impikan, yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita harapkan, tidak terjadi. Sehingga kita bisa kecewa. Mungkin kita juga mendapat perlakuan kepada orang-orang yang kita kasihi, yang kita percayai, sebagaimana Elia dalam konteks 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27. Tetapi kemudian orang yang kita percaya ini mungkin berbohong atau menipu kita atau mengecewakan hati kita. Itu pasti membuat kita kecewa. Banyak sekali alasan yang membuat hati kita kecewa. Saudara boleh menelisik atau boleh menelusuri atau boleh mencoba merenungkan apa yang membuat kita hari ini kecewa. Maka mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dan uraian-uraian Alkitab tentang jawaban Tuhan atas kekecewaan. Apa yang membuat seseorang mengalami kekecewaan? Tentu tiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda dan banyak kekecewaan yang saudara dan saya telah alami. Kemudian, mari kita perhatikan. Dalam sesi ini kita akan mencoba melihat kita kecewa karena keadaan di sekitar kita. Ini sesuatu yang seringkali terjadi. Situasi atau keadaan bisa membuat kita kecewa. Mari kita perhatikan saudara, maka ketika ada keadaan atau situasi apapun itu yang membuat kita kecewa, dengarlah hari ini jawaban Allah bagi kita. Yang pertama, yang perlu kita sadari, Allah kita bukanlah Allah yang dikendalikan oleh keadaan, tetapi Dia adalah Allah yang mengendalikan keadaan. Oleh karena itu saudara, ketika kita kecewa, maka kita harus datang, harus berserah, dan harus berharap kepada pribadi atau kepada Allah yang tidak pernah dikendalikan atau dikecewakan oleh keadaan, karena Dia adalah Allah yang mengendalikan setiap keadaan dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, pemazmur berkata, waktu-waktu atau hari-hari hidupku ada di tangan Tuhan. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari mereka yang menganiaya aku.
Buatlah wajahku bersinar terhadap hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Janganlah kiranya aku mendapat malu, ya Tuhan. Ini ungkapan pemazmur dalam dalam Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Melalui mazmur ini, pemazmur mau mengatakan waktunya ada di dalam Tuhan. Ia atau Allah tidak berada di bawah kendali keadaan. Tuhanlah yang mengendalikan semua situasi tanpa kecuali. Jika Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengendalikan seluruh materi di muka bumi ini, maka Dia jugalah yang mengendalikan waktu. Dan pemazmur dapat berkata, waktu-waktuku, atau saudara boleh ganti, detik-detik yang ku jalani, menit-menit, jam-jam, hari-hari, bulan, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, dan seluruh waktuku ada di tangan-Mu. Maka jawaban yang pertama, jika saudara dan saya kecewa, maka ingatlah ada Tuhan yang mengendalikan apapun keadaan yang saudara alami. Pemazmur tidak hanya berbicara tentang durasi kehidupan, tetapi dia berbicara tentang semua yang terjadi dalam rentang waktu hidup manusia. Segala sesuatu yang terjadi dalam setiap waktu ada di tangan Tuhan. Kristus tidak hanya menopang dengan tangannya, tetapi semua keadaan di setiap saat dalam keberadaan kita ada di dalam tangannya. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, dalam Mazmur 121 juga pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini satu mazmur yang sangat familiar bagi kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita suka membaca bagian firman Tuhan ini. Tapi mari kita perhatikan. Pengertian gunung-gunung adalah sesuatu benda atau sesuatu ciptaan Tuhan yang sedemikian kokoh. Oleh karena itu pemazmur wajar berkata, aku mengangkat wajahku memandang ke gunung-gunung yang tak tergoyahkan dan mencari pertolongan darinya. Secara manusia, kita dapat memahami apa ungkapan pemazmur ini. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara perhatikan, jawaban Daud atau pemazmur dalam bagian inilah yang sangat luar biasa, karena kemudian dia katakan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan gunung-gunung itu. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Gunung-gunung itu mungkin tampak kokoh abadi bagi seorang gembala yang naik turun di lereng-lereng gunung itu dari satu gunung ke gunung yang lain. Tetapi pemazmur menyadari bahwa gunung-gunung itu diciptakan oleh Tuhan. Ini yang kita pahami, saudara. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menegakkan, Tuhan yang menopang, adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap keadaan dalam hidup setiap orang. Dia mengendalikan kaki kita. Dia mengendalikan saya ketika saya tidur. Dia memberi keteduhan di siang hari dan perlindungan di malam hari. Tidak ada kejahatan. Tidak ada yang mencelakakan kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, adakah saudara dengan alasan apapun hari ini kita belajar dalam satu keadaan apapun yang membuat saudara dan saya kecewa? Maka yang pertama, andalkanlah, pandanglah kepada Tuhan. Setiap keadaan berada di tangan kendali Tuhan yang berdaulat. Jadi jawaban Tuhan atas kekecewaan adalah pernyataan firman Tuhan bahwa Tuhan berdaulat dan memegang kendali atas segala keadaan dalam hidup kita. Karena itu saudara,
Jangan tinggal di dalam kekecewaan, tapi dengarkan firman Tuhan hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mari kita perhatikan bagian yang kedua, jawaban yang kedua. Ya, yang kedua, karena Allah berdaulat mengendalikan semua keadaan, maka tentu Allah yang berdaulat adalah Allah yang memiliki rencana bagi setiap anak-anaknya. Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Boleh saya katakan, kekecewaan yang mungkin saudara alami hari ini adalah juga cara Tuhan untuk mengajar, mendidik, bahkan membawa saudara memasuki level atau tingkatan-tingkatan iman yang lebih tinggi dari yang saudara miliki hari ini. Mari kita perhatikan hal-hal yang mengecewakan kita. Mengapa saudara dan saya kecewa? Karena seringkali kita tidak dapat melihat rencana Tuhan. Mungkin secara kasat mata, rencana dan rancangan Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita. Tetapi kita harus dapat menangkap bagaimana Tuhan berdaulat, bagaimana Tuhan memiliki rencana dalam hidup saudara dan saya. Kita kecewa karena kita telah menyiapkan rencana kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan kita mencoba melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana yang kita miliki. Ketika rencana atau janji kita itu pupus, runtuh, tidak terjadi seperti yang kita rencanakan, maka seluruh dunia ini atau keadaan di sekitar kita adalah satu keadaan tanpa harapan. Itulah pengalaman yang seringkali kita alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengganti rencana kita dengan kehendak atau rencana Tuhan, kita dapat yakin bahwa kita akan terbawa oleh kekecewaan karena keadaan. Ini yang kita perhatikan. Sehingga saudara, ini yang mungkin saudara dan saya perlu perhatikan. Apakah sekarang masih rencanaku atau rencana kita? Atau kita menyerahkan rencana kita kepada rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang bisa mengecewakan hati kita, apapun itu, akan berakhir. Ini yang kita perhatikan. Anak Tuhan yang telah belajar untuk menemukan dan mengikuti kehendak Tuhan adalah anak Tuhan yang dapat bebas dari bermacam-macam bentuk kekecewaan karena dia menyerahkan seluruh keadaan yang mengecewakan itu ke dalam tangan Tuhan. Kemudian mari kita perhatikan, kekecewaan yang seringkali kita alami adalah karena orang-orang di sekitar kita. Ini yang kita perhatikan. Mungkin itu orang-orang yang sangat dekat. Mungkin seorang suami, mungkin seorang istri, mungkin anak-anak, mungkin jemaat, mungkin teman sekantor. Itulah yang seringkali bisa membuat kita kecewa. Tapi mari kita perhatikan, begitu banyak catatan di dalam Alkitab, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk nabi, termasuk para rasul yang memiliki alasan untuk kecewa. Mari kita perhatikan. Misalnya, kita melihat salah satu contoh Musa yang kecewa terhadap Harun. Kita bisa lihat ya dalam Keluaran pasal yang ke-24. Saudara yang dipercayai, kita tahu kisah itu. Ketika Musa naik atas gunung dan dia berada di sana selama 40 hari 40 malam bersama-sama dengan Tuhan untuk menerima hukum-hukum Tuhan. Kemudian dia turun dan dia mendengar teriakan saudara-saudaranya, teriakan orang-orang Israel yang tidak lagi sabar menantinya. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bangsa Israel menyembah lembu tuangan yang dibuat oleh saudaranya Harun. Ya, itu yang kita perhatikan. Kemudian, Musa juga di dalam bagian yang berikut, di dalam Bilangan pasal yang ke-12, Musa kecewa terhadap Miriam dan Harun. Keduanya menentang Musa karena alasan pernikahan Musa dengan perempuan Ethiopia yang
dinikahinya ketika dia berada di Gunung Median. Kemudian karena alasan ini, kepemimpinan atau otoritas Musa sebagai seorang pemimpin dipertanyakan. Dan di dalam ayat yang kedua, Bilangan pasal 12, ada kalimat yang berkata, apakah Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman juga dengan perantaraan kami? Saudara, sekali lagi, siapa orang yang sering kali mengecewakan kita? Justru orang-orang yang terdekat. Perhatikan, Miriam dan Harun adalah saudara dari Musa, orang yang terdekat, tapi itulah orang yang mengecewakan hati Musa. Kita perhatikan misalnya, dalam kisah yang saya sudah baca secara sepintas dalam pembacaan tadi, Elisa, abdi Allah, dikecewakan oleh seorang hamba yang bernama Gehasi, hamba yang dipercayainya. Kita tahu sebagaimana Elia telah melatih Elisa, demikian pula Elisa melatih Gehasi untuk menjadi abdi Allah yang akan menggantikannya sebagai penyambung lidah Allah. Tetapi saudara perhatikan, satu peristiwa mukjizat yang terjadi, kesembuhan ilahi yang dialami oleh Naaman, panglima Aram itu, itu membuat sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian ternyata dalam keberdosaannya, Gehasi melihat ini sebagai celah untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi yang secara terang-terangan telah ditolak oleh tuannya Elisa. Ini juga mengecewakan hati Elisa. Orang yang dipercayanya telah berdusta, berbohong, mengatasnamakan dirinya, dan mencoba mencari keuntungan atas segala peristiwa yang Tuhan kerjakan kepada Naaman, sang panglima itu. Ini yang kita perhatikan. Ini yang kita perhatikan, saudara. Kemudian mari kita lihat. Yang keempat, Paulus juga kecewa terhadap Yohanes Markus karena telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau melayani mereka bersama. Hal ini terlacak ketika Paulus dan Barnabas akan melayani di satu tempat. Kemudian Barnabas ingin mengajak Yohanes yang disebut Markus ini untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi secara terang-terangan Paulus berkata, Markus atau Yohanes Markus tidaklah pantas untuk diajak karena dia telah meninggalkan pelayanan dan tidak mau melayani bersama-sama dengan mereka ketika pelayanan yang mereka kerjakan ke daerah Pamfilia. Ini yang kita perhatikan. Saudara perhatikan, juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, Paulus menyebutkan bahwa Demas telah meninggalkan dia karena Demas lebih mencintai dunia yang fana ini. Kekecewaan kita dapat membaca dari awal hingga akhir kitab suci dan menemukan banyak alasan, khususnya banyak orang-orang terdekat, teman-teman sepelayanan yang mengecewakan hati siapa saja. Dan itu dijelaskan dan dicatat secara terang menderang di dalam Alkitab kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang ke-6, setelah Yesus memberi makan orang banyak dengan roti, dia kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tidak datang untuk melakukan mujizat yang hanya bersifat fisik, memberi mereka makan secara jasmani, memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani, tetapi dia datang untuk memenuhi kebutuhan spiritual untuk jiwa mereka dengan roti surgawi. Dan kalau saudara perhatikan, setelah perkataan Yesus ini,
Saudara bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Banyak murid-murid, tentu murid-murid yang saya maksudkan di sini, murid-murid yang di luar 12 murid khusus yang dipilih oleh Yesus. Banyak dari mereka yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saudara perhatikan. Dengan demikian maka kita dapat memastikan bahwa begitu banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Karena sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak memahami apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Mereka berpikir bahwa keikutsertaan mereka dengan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan semata-mata supaya mereka diberkati dan mendapatkan keuntungan hanyalah secara material. Ini saudara perlu kita berhati-hati. Iya. Tapi kalau saudara perhatikan dari kisah dalam Yohanes pasal 6, tidak ada satupun termasuk dalam bagian-bagian yang kita bisa lihat di dalam keempat Injil. Tidak ada satupun di dalam Injil yang mengindikasikan bahwa Kristus pernah kecewa terhadap manusia, terlepas dari semua sikap mereka. Jika kita dapat menemukan, ya, kalau kita ingin menemukan apa yang membuat Kristus tidak kecewa kepada manusia, maka kita lihat, ya, kalau saudara perhatikan misalnya, dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Di sana tertulis, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini alasan mengapa walaupun begitu dikecewakan, dihianati, tapi Yesus tidak kecewa. Mengapa? Karena di dalam ayat Yohanes pasal 2 ayat 24-25 telah tertulis dan kita memahami bahwa ayat-ayat tersebut ingin mengungkapkan bahwa Yesus tidak kecewa terhadap manusia. Karena dia tidak mengharapkan dari manusia apa yang dia tahu dan tapi tidak dapat dilakukan atau dipenuhi oleh manusia. Dengan kata lain, Tuhan kita mengetahui kecenderungan kejahatan di dalam hati manusia. Dengan mengetahui hal itu, dia tidak pernah terkejut. Dia tidak kaget ketika manusia melakukan apa yang dia tahu adalah sifat dan karakter mereka. Atau dengan kata lain, Yesus tidak kaget dan tidak terkejut ketika orang-orang yang berkata mengasihi dia, ya, mengikut dia, tetapi mengecewakan dia. Dia tidak terkejut karena dia tahu sifat dan karakter mereka yang masih belum memiliki hidup atau belum hidup di dalam kebenaran. Berbeda dengan kita, ya. Apa yang sikap Yesus terhadap orang-orang yang mengecewakan hatinya berbeda dengan kita. Kita mengharapkan dari orang lain apa yang kita sendiri tidak lakukan atau tidak dapat lakukan. Dan jika kita melakukan kegagalan yang sama yang mengecewakan orang lain, kita akan memaafkan diri kita sendiri. Tetapi karena orang lain yang melakukannya, kita menganggap mereka bertanggung jawab dan kita hidup dalam kekecewaan. Saudara, kalau boleh kita sederhanakan, seringkali kita memakai satu kriteria secara berganda. Ketika itu untuk kepentingan kita, tetapi kemudian kita mengecewakan orang lain, kita dapat memaafkan kesalahan kita. Tetapi sementara kita mengecewakan atau orang lain mengecewakan kita, maka kita seringkali sulit untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Ini yang kita perhatikan, saudara. Kita membutuhkan pandangan yang benar, sebagaimana Yesus memiliki pandangan sehingga dia tidak kecewa meskipun hatinya dikecewakan. Ya, kalau saudara perhatikan, kita harus memahami kapasitas manusia, kapasitas saudara dan saya, yang di satu sisi
kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Tetapi di satu sisi yang lain, ada kecenderungan, ada kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia untuk dapat mengecewakan orang lain. Orang-orang kudus Allah, misalnya seperti yang sudah kita sebut tadi, ada Musa, Elia, Elisa, dan Rasul Paulus yang kecewa dengan manusia. Ya, mereka selalu berpaling kepada Allah ketika mereka sadar akan kegagalan mereka dan kegagalan manusia secara umum. Terkadang kita sulit memahami bahwa orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan adalah manusia yang memiliki dua kapasitas. Dengan sederhana kita mungkin bisa berkata, masa sih dia seorang pendeta? Masa sih dia seorang hamba Tuhan? Atau dia seorang penatua? Masih mengecewakan hati kita. Saudara perhatikan, sebagai manusia kita punya dua kapasitas. Ya, kapasitas yang punya kecenderungan jahat, tapi juga sebagai manusia yang diperbaharui oleh Kristus dan kita dapat mengasihi. Ya, ketika kita gagal memahami dua natur ini, kita akan terus gagal karena dikecewakan orang lain. Ini yang kita perlu perhatikan. Jadi pemahaman kita terhadap siapa Allah akan membawa kita kepada pemahaman siapa aku dan siapa sesama. Dengan demikian, maka kondisi atau orang-orang yang bisa mengecewakan hati kita, ini bisa kita semakin tekan dan kita tidak hidup di dalam kekecewaan. Ini yang kita perhatikan. Ya, saya ingin membawa kita kepada satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saudara boleh silakan baca bagian firman Tuhan ini. Kalau kita pelajari bagian firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan di sana, ya, bagaimana orang-orang percaya digambarkan seperti seorang pelari yang berada di gelanggang olahraga dan siap berlari. Ini yang kita perhatikan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu, yang pertama kita perhatikan, ada satu keunikan dalam konteks Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Tentu kita harus kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11. Ternyata para penonton di mana kita sedang akan berlari adalah para pelari, ya, para juara pelari yang telah menyelesaikan pertandingan. Saudara bisa bayangkan, ini satu pertandingan yang unik. Biasanya kita berlari, siapa saja yang menjadi penonton, bukan? Tapi kalau kita memperhatikan Ibrani 11 dan Ibrani 12 ayat 1 dan 2, tentu konteksnya banyak orang yang menyaksikan kita berlari. Tapi catatan yang harus saudara garis bawahi, penonton-penonton itu adalah para juara yang telah menyelesaikan pertandingan dan mereka telah mendapat hadiah. Sehingga tentu ada satu hal yang luar biasa yang mengharuskan kita untuk berlari sedemikian rupa supaya kita juga bisa menjadi juara seperti para juara itu. Yang kedua, ketika kita sedang berlomba atau sedang berlari, kita harus menjaga mata kita tertuju kepada tujuan. Itulah Yesus Kristus. Itulah panggilan surgawi. Sang pelatih yang sedang menunggu kita di garis finish. Bukan kepada kontestan lain atau peserta pelari lain. Bukan pada lintasan di mana kita sedang melintas atau keadaan di sekitar kita. Atau saya sederhanakan dengan penguraian tadi. Ketika kita sedang berjuang dengan iman percaya kita kepada Yesus, kita tidak boleh berkonsentrasi, kita tidak boleh berorientasi dengan semua kesulitan keadaan yang bisa mengecewakan hati kita. Yang kedua, kita tidak boleh fokus kepada banyak orang di sekitar kita yang mungkin juga kita kasih dan kita percaya, tapi bisa mengecewakan kita. Tapi perhatikan, kita harus fokus pada tujuan. Yang ketiga,
dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, saudara perhatikan. Ya, waspadalah. Batu sekecil apapun dapat menjatuhkan saudara ketika saudara salah fokus. Ya, yang kita perhatikan. Beban yang menghambat saudara berlari. Menurut Ibrani 12, ya, kita harus tanggalkan. Itulah dosa, itulah pelanggaran. Termasuk kekecewaan yang saudara simpan sampai hari ini. Itu akan membuat saudara tidak dapat berlari secara bebas dan merdeka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai akhir dari perenungan kita pada hari ini, kekecewaan kita karena keadaan ataupun karena orang-orang di sekitar kita hanya dapat dikembalikan, dipulihkan, dikuduskan ketika kita memandang kepada Yesus. Kiranya bagian firman Tuhan hari ini bisa memberi jawaban kepada kita yang mungkin hari ini sedang mengalami kekecewaan kepada keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Atau kita mengalami kekecewaan kepada orang-orang yang kita anggap selama ini kita percaya dan kita kasihi. Tapi percayalah, Yesus Kristus, firman-Nya menjadi jawaban bagi kekecewaan kita. Salam.